Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan saudara setanah air yang berbahagia, bertepatan dengan bulan Agustus ini kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Dirgahayu yang ke-71, yaitu tepatnya pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia merdeka. Namun demikian, ada beberapa bahkan banyak orang di Indonesia ini yang hidup di Indonesia, yang menghirup udara Indonesia, namun merongrong, berupaya melakukan perlawanan, berupaya mempertanyakan dan memperdebatkan legalitas negara Republik Indonesia dengan dalih agama, dengan baju agama. Ini sangat disayangkan. Padahal kalau kita lihat sejarah dan kita lihat berbagai negara di belahan dunia ini, justru Indonesia lah yang merupakan representasi dari negeri yang dibangun oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu negeri Madinah setelah beliau hijrah dari Makkah. Kenapa demikian? Sebagaimana dalam sejarah, banyak sejarah mencatat, di antaranya adalah yang cukup tua, buku sejarah Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq, yang di sana menyatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk negara Madinah pada waktu itu mempersatukan elemen bangsa, tidak hanya umat Islam, akan tetapi ada umat-umat lain, umat Yahudi, untuk menjadi satu bangsa, yaitu di bangsa atau negeri Madinah. Sebagaimana Indonesia ada Islam, ada Kristen, ada Katolik dan yang lain sebagainya, namun bisa bersatu padu menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dalam sebuah dokumen sejarah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq, di sana kita kenal ada yang namanya Piagam Madinah. Di antara Piagam Madinah itu, pertama dalam kalimatnya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minina wal muslimin min Quraisyin wa Yathrib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perjanjian kitab dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi antara orang-orang mukminin muslimin dari Quraisy Makkah maupun Yathrib Madinah. Wa man tabi'ahum falahiqa bihim. Bahwa orang-orang yang mengikuti mereka sepakat dengan keputusan ini, falahiqa bihim, maka mereka akan statusnya sama dengan umat Islam. Bahkan di situ dijelaskan selanjutnya, wajahada ma'hum wahum ummatun wahidah min dunin nas. Bahwa umat yang dari berbagai elemen agama ini disebutkan wajahada ma'hum, mereka akan berjihad bersama-sama, kemudian menjadi satu umat, satu bangsa di antara bangsa-bangsa yang lain. Lebih tegas lagi, dalam dokumen ini disebutkan bahwa agama tidak akan menjadi penghalang untuk keutuhan bangsa. Secara tegas Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa inna yahuda bani auf ummatum ma'al mu'minin, bahwa Yahudi yang diantara disebutkan Bani Auf di sini adalah ummatum ma'al mu'minin. Lil yahud dinuhum walil muslimina dinuhum wa mawalihim wa anfusihim illa man athima wa zalima fala yutiru illa nafsahu wa ahlahu. Bahwa mereka semua, baik yang bersifat itu dari muslimin maupun Yahudi merdeka melangsungkan ajaran agamanya, umat Islam juga merdeka melangsungkan agamanya, semuanya sama kecuali orang-orang yang berbuat dosa, kezaliman, kejahatan antara sesama, maka mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Bahkan selanjutnya dikatakan wa inna Yathriba haramun jawfa li ahli hadhihi sahifah, bahwa Yathrib, Madinah, negeri Madinah yang dibangun dari berbagai elemen ini haramun jawfuha, haram sangat mulia, maksudnya sangat mulia, harus dipertahankan oleh segenap elemen bangsa. Dan yang terakhir diantaranya disebutkan wa inna bainahumun nasra liman dahama Yathrib, bahwa mereka harus saling bahu-membahu ketika menghadapi serangan-serangan yang akan datang, yang akan berupaya menghancurkan eksistensi Yathrib sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa. Wa idza du'u ila sulhin yusalihunahum. Namun andaikan musuh itu kok mengajak berdamai, maka yusalihunahum, mereka akan berakar damai. Dari Piagam Madinah ini sangat nyata bahwa Indonesia dengan berbagai elemennya, dengan berbagai warnanya, dengan berbagai kemajemukannya merupakan representasi yang sangat nyata bagi negeri Madinah yang dibangun oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di era modern ini. Tentu kita tidak akan tergiur dengan ajakan, dengan propaganda orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan kekacauan, yang menginginkan perpecahan di negeri ini. Bahkan kita punya argumen, kita punya jargon yang sangat terkenal, yaitu hubbul watan minal iman, bahwa cinta terhadap tanah air ini merupakan keimanan, termasuk keimanan. Dalam ranah disiplin ilmu hadis ini, meskipun tidak dianggap sebagai hadis, namun maknanya adalah sahih, sebagaimana dikatakan oleh muhaddis Al-Imam Asy-Syakhawi dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Hasanah. Beliau menyebutkan bahwa hal ini maknanya sahih sesuai dengan apa yang didapatkannya dari Majelis Asy-Syaikh Ad-Dinawari, yang diriwayatkan dari Asmu'i. Ada jamaah yang menyatakan di sana, idza arada an ta'rifar rajula fanzur kaifa tahannunihi ila awdanihi wa tashawwuqihi ila ikhwanihi wa bukaihi ala ma madha min zamanihi. Kalau kita ingin tahu, kalau kita ingin mengenal lebih jauh seseorang, kualitas seseorang, kepribadian seseorang, patriotisme seseorang, maka ada 3 hal yang harus kita lihat, yang harus kita teliti dari orang itu. Yang pertama adalah kaifa tahannunihi ila autanihi, bagaimana kerinduannya, bagaimana perasaan cintanya orang itu terhadap autanihi, terhadap bangsanya. Kemudian yang kedua, wa kaifa tashawwuqihi ila ikhwanihi, bagaimana kerinduannya, bagaimana kepeduliannya, bagaimana solidaritasnya terhadap saudara-saudaranya yang sebangsa. Dan yang terakhir yang sangat penting perlu disampaikan dalam momen bulan Agustus ini dengan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia adalah wa kaifa bukaihi ala ma madha min zamanihi, bagaimana begitu ia ingat betul bagaimana tangisan dirinya terhadap ma madha min zamanihi, sejarah-sejarah yang telah lewat dari bangsa-bangsanya. Oleh karenanya, mengingat perjuangan para pahlawan, mengingat perjuangan nenek moyang, mengingat perjuangan ulama-ulama yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia merupakan keniscayaan bagi kaum muslimin di Indonesia. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan bisa semakin memperkuat jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme kita di bumi Indonesia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.